itu menghabiskan dosa-dosa kita. Dosa apapun terhapus, habis semua dosa kita. Macam-macam maksiat semasa hidupnya dilakukannya. Dosa-dosa yang diperbuat yang telah lalu itu habis. Inilah sababul a'zam, sebab yang paling besar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa ini akan bermanfaat untuk mendatangkan ampunan Allah. So, yang pada sarana bayi istighfar gini wa ampuni. Pada sarana bayi istighfar diampuni Tuhan. Dan kalimat dua macam ini sering kali dipakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini contoh-contoh doa untuk meminta ampun kepada Allah. Ini termasuk yang penting kita minta kepada Allah. Di samping kita minta petunjuk ke jalan yang lurus, kita minta hidayah, kita minta macam-macam, tapi hendaknya jangan kita lupakan, bahkan hendaknya di awal-awal permintaan kita kepada Allah itu adalah pengampunan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittaubati wal istighfar wa nahana 'anil zulmi wal israr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-'aliyyul jabbar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil akhyar wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi al-athhar, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita panjatkan syukur kehadiratnya atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah, sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh barakah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat beliau sampai hari akhir nanti. Al-hadithu tsani wal arba'un an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya bana Adam fagalabat dhunubuka hanana as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya bana Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama berdoa kepadaku dan mengharapkan rahmatku, niscaya aku ampuni bagi engkau atas sesuatu yang ada daripada engkau. Wala ubali, dan aku tidak peduli berapa banyak dosa-dosa yang kau lakukan itu. Wahai anak Adam, jikalau sampai dosa-dosa engkau itu ke atas awan di langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya aku ampuni bagi engkau. Wahai anak Adam,
bahwasanya engkau jika datang kepadaku dengan sepenuh bumi kesalahan, kemudian engkau mati dalam keadaan tidak menyekutukan denganku sesuatu, niscaya aku datangkan kepada engkau dengan sepenuh itu bumi maghfiratan, ampunan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Qad tadammana hadzal hadits al-asbab ats-tsalatsah yahsulu bihal maghfirah. Hadis ini mengandung 3 sebab yang hasil dengannya 3 sebab itu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sangat banyak usaha-usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, dan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita, begitu banyak Allah menjadikan sebab, menjadikan usaha kita bermacam-macam sebab untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana mudahnya kita melakukan kesalahan, seringnya kita melakukan dosa, maka Allah pun mengetahui itu. Oleh karena itu sangat banyak pula jalan-jalan, cara-cara untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ada 3 cara untuk mendapatkan ampunan Allah. Ahaduha, salah satunya, ad-du'a ma'ar raja. Doa disertai harapan. Doa disertai sangkaan yang baik kepada Allah. Doa yang disertai dengan keyakinan bahwa Allah mengampuni dosa. Seperti doa kita, Allahumma ghfirli zunubi. Allahumma ghfirli zunubi. Ya Allah, ampunilah bagiku dosa-dosaku. Nah, ini merupakan doa yang kita ucapkan bila disertai dengan harapan yang penuh, disertai dengan husnuzan kepada Allah, maka doa ini akan bermanfaat untuk mendatangkan ampunan Allah. Rabbighfirli sama aja. Wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani sabira. Nah, ini contoh-contoh doa untuk meminta ampun kepada Allah. Qala ba'duhum wa min ahammi ma yas'alul 'abdu rabbahu maghfirata dhunubihi wa ma yastalzimu dzalika an-najati minan nar wa dukhulil jannah. Berkata sebagian ulama bahwa setengah yang paling penting, sebagian dari yang paling penting yang meminta si hamba kepada Tuhannya adalah pengampunan dosa. Ini termasuk yang penting kita minta kepada Allah. Di samping kita minta petunjuk ke jalan yang lurus, kita minta hidayah, kita minta macam-macam, tapi hendaknya jangan kita lupakan, bahkan hendaknya di awal-awal permintaan kita kepada Allah itu adalah pengampunan dosa terlebih dahulu. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Di waktu-waktu apa? Di waktu-waktu duduk, waktu berdiri, waktu berjalan, waktu kita berbaring, waktu apapun, hendaknya kita terbiasa mengucap, berdoa dengan Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Artinya
Karena Allah Ta'ala itu ada mempunyai saat atau waktu yang Allah tidak menolak pada waktu itu akan orang yang meminta. Jadi dalam sehari semalaman ini ada waktu, cuma dirahasiakan oleh Allah kapan waktunya. Yang bila mana kita tepat pada waktu itu minta sesuatu kepada Allah, maka Allah berikan. Nah, kalau kita seringkali membaca Allahumma ghfirli, sewaktu-waktu bisa bertepatan dengan itu, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, sebab yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita adalah al-istighfar ma'at taubah. Istighfar disertai tobat. Dalam ucapannya seringkali kita baca astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kalau yang tadi doa Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku. Nah, kalau ini adalah ikhbar, mengkhabarkan, wal ikrar, dan pengakuan. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah dan aku bertobat kepada Allah. Nah, ini ngarannya adalah ikhbar wal ikrar, mengkhabarkan dan mengakui bahwa aku minta ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Oleh karena itu ini bukan berupa doa, maka tuntutannya lebih berat dari yang pertama. Kalau yang pertama hanya Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Nah, kalau yang kedua ini mengakui bahwa aku minta ampun kepada Allah, bahwa aku bertobat kepadanya. Nah, orang yang bertobat itu adalah orang yang menyesal, orang yang berhenti melakukan dosa, orang yang mencita-citakan akan mengulang lagi. Itu tobat. Dan jadi diperlukan kejujuran hati kita sewaktu kita mengucap astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya Allah, aku minta ampun kepada Engkau dan aku tobat kepada Engkau. Bujuranlah tobat kita kepada Allah. Bujurkah kita sudah berhenti melakukan maksiat? Bujurkah sudah kita menyesali perbuatan maksiat kita? Bujurkah kita sudah mencita-cita kada akan mengulang lagi? Nah, semasa kita masih memakai sesuatu yang maksiat, atau kita berjalan di jalan satu maksiat, maka kada patut kita mengucap astaghfirullahalazim wa atubu ilaih itu. Karena ini bukan mengakui, artinya mendustai atau yastahzi'u ma'ulu-ulu kepada Allah. Yang lebih baik baginya Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rasulullah sering kali membaca astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Tapi sering juga beliau membaca Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli, ya Allah ampuni aku, berikanlah tobat kepadaku. Engkau maha pemberi tobat, penerima tobat, engkau maha penyayang. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, salasatun la yamta'u bihimul istighfar. Ada tiga yang tidak bermanfaat dengan mereka istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, tapi kada ada manfaatnya. Siapa nang tiga orang ini? Rajulun muqimun ala imra'atin zina kullama qada minha syahwata qala astaghfirullahalazim fa yaqulu tahawwal anha wa aghfirullah wa amma ma binta muqiman 'alayha fa inni la aghfiru laka. Seorang laki-laki yang mempunyai perempuan simpanan zina.
seorang laki-laki yang mempunyai perempuan simpanan zina. Begitu dia selesai melakukan perzinahan, dia mengatakan astagfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah, aku minta ampun kepada Allah. Nah, ujar Tuhan, kalau fayaqul Rabb, ujar Tuhan, tahawwal an, berpalinglah engkau dari perempuan itu. Jangan diingun lagi bini-bini itu, kamu kok ampuni dosa ikam. Selama engkau masih bermukim atas perempuan itu, selama engkau masih berhubungan dengan perempuan itu, fa innila aghfirulaka, aku tidak akan mengampuni bagi engkau. Kan astagfirullahaladzim, minta ampun kepada Allah, tapi masih melakukan satu kemaksiatan. Allah kada akan mengampuni itu, istighfarnya kada akan berguna. Biar Tuhan jauhin itu, kan gua ampuni ya dosa. Wa rajulun indahu malun ghayru fayaqulu astaghfirullahalazim ba'da ma akala mala fulan fayaqulu ta'ala rudda ilahi mala wa aghfiru laka wa amma malan tarudda fala aghfiru lak. Yang kedua, seseorang yang di sisinya ada harta haram, dia makan daripada harta haram itu. Karena istighfar, astagfirullahalazim, 100 kali sehari, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tapi di rumah ini banyak berisi duit haram, makanan bulihi daripada nang haram. Istighfarnya banyak, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Ujar Tuhan apa? Mulikakan harta itu lawan ampunnya. Nah, haram-haram itu jauhkan, kembalikan, kamu kok ampuni dosa. Adapun bila mana engkau tidak mengembalikan, kada aku ampuni bagi engkau, kada aku ampuni bagi engkau. Nah, jadi orang-orang yang berusaha dengan cara-cara yang haram, dia mendapatkan harta yang haram, di rumahnya dipenuhi dengan perkakas, dengan macam-macam perabot yang haram. Istighfar di rumah itu 1000 kali sehari, kada dihiraukan oleh Allah. Ya Tuhan bulikakan penorang itu, jam kada sarana istighfar gini wa ampuni. Kada sarana istighfar diampuni Tuhan, bulikakan penorang itu. Yang pak kada bermanfaat. Jauh lawan berpahala, artinya berpahala kada, manfaat kada ada. Yang ketiga, wa rajulun talabbasa bi ma'siyatin wa yaqulu astaghfirullahalazim fala yughfaru lahu. Yang ketiga adalah seseorang yang berpakaian dengan maksiat, berpakaian dengan satu kemaksiatan. Dia astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nah, kada bermanfaat istighfar itu. Misal pakaiannya pakaian yang kada disukai oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah. Di tubuhnya banyak perkara-perkara yang melanggar hukum Allah. Mengucap istighfar, astagfirullahalazim, la yughfaru lahu, kada diampuni bagi. Jadi artinya istighfar itu bermanfaat apabila disertai dengan tobat. Disertai dengan tobat. Berhenti, menyesal, berhenti, berputus artinya. Berputus. Jangan lagi disimpani. Jangan lagi diingat. Apa masih disimpani barang maksiat itu, masih diingat barang maksiat itu, ini belum putus lagi. Umpamanya kita laki-laki nih memakai emas, mendengar ini kada boleh begalang emas, si laki-laki ini hampir begalang emas di anak di lemari, itu kada putus lagi ngarannya. Yang putus kayak apa? Dijual, nah dijadikan duit atau diberiakan non siapa yang boleh memakainya. Nah itu putus ngarannya. Nah sudah itu ayo istighfar. Jadi menyesal, berputus hubungan lawan maksiat,
begitu cita kada mau ulang lagi, hanyar itu istighfar berguna, hanyar istighfar itu bermanfaat. Jadi memakai amas laki-laki itu kada boleh dalam keadaan apapun, dalam keadaan guring, dalam keadaan beribadah, dalam keadaan berjalan biasa kada boleh memakai amas itu. Nah, selama masih amas itu dipakai atau disimpani, kita beristighfar, dosa kita ada diampun. Ada orang berutas amas, anak sembahyang dibuat di kantong dulu amasnya, sembahyang. Jadi sembahyang hanya imbas salam mencari pelengkap kantong, pasang pulang atas amasnya. Nah, kayak Tuhan ada melihat dalam kantong itu, jual amasnya itu, atau beriakan lawan bini-bini yang boleh memakai amas. Hanya istighfar, nah bermanfaat istighfar itu. Wa rajulun talabbasa bima'siyatin wa huwa yaqulu astaghfirullahal azim fala yughfaru lahu. Seseorang yang mengatakan, yang masih berpakaian dengan maksiat, berpakaian dengan maksiat itu umum, bukannya berpakaian baju ada apapun. As-sababu salis min asbabil maghfirah, sebab yang ketiga mendapatkan ampunan, at-tauhid wa huwa sababul a'zam, inilah sebab yang paling besar. Tauhid ini bisa diartikan adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah disertai dengan hati yang yakin. Nah, kita mengucap la ilaha illallah itu menghabiskan dosa-dosa kita. Apalagi kita mengucapkannya itu akhir kalam. Akhir kalam. Ujar Nabi kita menyatakan la ilaha illallah la tatruku dzamban wa la yasbiqu amal. La ilaha illallah itu tidak akan meninggalkan dosa, habis semua dosa kita bila kita mengucap la ilaha illallah itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya itu la ilaha illallah, dia masuk surga. Macam-macam maksiat semasa hidupnya dilakukannya, tapi ini diberi Tuhan hidayah, diberi Tuhan petunjuk, begitu hendak mati la ilaha illallah, mati masuk surga dah. Dosa-dosa yang diperbuat yang telah lalu itu habis, dapatnya kalimat la ilaha illallah itu. Inilah sababul a'zam, sebab yang paling besar mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di akhirat itu kayak apa, banyak dosa-dosa kita dikumpulkan di timbangan, timbangan amal sebelah kiri. Buat dosa sampai tinggi. Nah, timbangan itu barat sebelah kiri. Oh, sekalinya orang ini ada besi amal lagi sebuting yang belum dibuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Begitu diandak la ilaha illallah itu ke timbangan sebelah kanan, tajunggat sebelah kiri naik ke atas. Artinya barat sebelah kanan. Nah, jadi jar Nabi tadi apa? La ilaha illallah la tatruku dzamban wa la yasbiqu amal. Kalimat la ilaha illallah itu tidak meninggalkan dosa. Dosa apapun terhapus dengan kita membaca la ilaha illallah. Dan tidak bisa mendahului akan dia oleh amal apapun. Para ulama mengajarkan kepada kita kaifiyat atau cara-cara bagaimana kita bisa mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah itu. Terutama yang paling diharapkan itu adalah waktu penutup hidup kita. Nah, mereka mengajarkan ada dua jalan untuk bisa membaca kalimat itu di akhir hayat. Yang pertama, iksaruhu bihalil hayat, memperbanyaknya pada waktu hidup. Sebab di waktu akhir hayat itu, apa yang paling banyak itu yang terlintas di hati. Mungkin kita paling banyak mengatakan anak-anak yang timbul di hati waktu itu. Mungkin kita paling banyak mengatakan sapi yang timbul. Banyak bisi sapi orang di mana-mana.
Hari-hari mengatakan sapi yang dianu kayak apa, sapi yang dianu kayak apa, sapi dianu kayak apa. Hendak mati, sapi timbul. Jadi di akhir hayat itu apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita ingat, itu yang timbul. Nah jadi kalau kita dalam hari-hari ini banyak mengingat la ilaha illallah, di akhir hayat itu yang timbul. Kalimat la ilaha illallah. Maka kemudian setelah kita memperbanyak kalimat la ilaha illallah itu, kita menjaga diri daripada sesuatu yang menghalanginya. Ada banyak kalimat la ilaha illallah yang kita baca 25.000 sehari, 30.000 sehari. Tapi kita ada melakukan hal-hal yang membuat kita terdinding daripada itu. Nah ini mesti dijauhi. Atau yang mendinding kita daripada mengucap kalimat la ilaha illallah itu adalah al-kabair, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Dosa besar. Terutama dosa-dosa besar uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Orang ini berapa ribu aja membaca qul la ilaha illallah ini seharinya, tapi amunnya durhaka yawan ibu bapaknya terima kada kawa, terhalang. Seperti yang dikisahkan sahabat di zaman Rasulullah SAW, yaitu Alqamah ngarannya itu. Nah, Alqamah orang yang sangat akrab dengan Rasulullah, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, sembahyang bersama Rasulullah, berjalan-jalan kemana-mana bersama Rasulullah, sahabat bang, berperang bersama Rasulullah, hidup susah nyaman bersama Rasulullah. Tapi begitu Alqamah ini akhir hayatnya menjelang mati, kada bisa mengucap la ilaha illallah, ditalkinkan kada menyahut la ilaha illallah. Ternyata penyakit Alqamah apa? Menyakiti hati ibunya. Dengan cara apa dia menyakiti hati ibunya? Dengan selalu mengutamakan istrinya daripada ibunya. Bini hanya diutamakan, kuitan kada dihirani, sakit hati sih dia. Mungkin kada sakit hati, kada apa-apa. Ini sih sakit hati. Kita misal memberi bini kita 100.000, sidin beri 10.000. Tapi sidin kada sakit hati, suka aja, kada jadi masalah. Ini sidin ini sakit hati. Karena kita terlalu mengutamakan bini kita, sidin sakit hati. Namun ini sebab yang paling besar untuk mendinding kita membaca kalimat la ilaha illallah di akhir hayat. Padahal kurang apa lagi nih lawan Nabi hidupnya. Kalau sudah perkara zikir, kada kehitungan lagi zikirnya. Tapi karena itu durhaka tadi, tetap kada bisa menyebut la ilaha illallah. Begitu Nabi kita datang, Nabi kita mau urus supaya mamanya meridai, akhirnya dengan mulus bisa mengucap la ilaha illallah sebelum wafatnya. Jadi kuncinya justru di keridhaan ibu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang paling berpotensi untuk menghalang daripada mengucap la ilaha illallah itu adalah tarkus salah, orang yang meninggalkan sembahyang. Orang sembahyang ini kada karuan. Sembahyang banu kada, manu sembahyang banu kada. Artinya perhatiannya kepada sembahyang itu kurang. Nah walaupun orang yang banyak zikir, itu akan terdinding. Yang ketiga, riba. Orang yang membungakan duit, yang berhutang duit berbunga, berapa ribu aja berzikir sehari, jamin kada kau mengucap la ilaha illallah ini. Karena itu merupakan pendindingnya. Riba itu pendindingnya daripada mengucap kalimat tauhid di akhir hayat. Nah, hasil seluruh dosa-dosa besar itu menghalangi lisan kita untuk mengucap la ilaha illallah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Imam Nawawi pengarang kitab ini menyudahi kitab ini dengan maghfirah, dengan bab ampunan. Nah itu ngarannya tafaul, berharap
agar orang-orang yang membaca kitab ini akhirnya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhir kalamnya la ilaha illallah.